Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di semester genap ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8, kita akan membahas dua bab, yaitu bab 3 dan bab 4. Di bab 3 kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian di bab 4, bab terakhir pada semester genap, kita akan membahas mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme serta tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Di awal semester ini kita akan membahas bab 3. Bab 3 ini memiliki 5 submateri, yaitu A. Keunggulan dan keterbatasan wilayah dalam kegiatan ekonomi. B. Pelaku ekonomi dalam perekonomian. C. Perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. D. Ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. E. Pendistribusian kembali pendapatan nasional. Kelima subbab itu pada bab 1 akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas materi tersebut, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjutkan belajar, silakan persiapkan alat tulis, pena, dan buku. Silakan anak-anak sekalian sambil menyimak video ini menulis hal-hal yang penting dari penjelasan Bapak. Selamat belajar. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas bab 1 tentang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kita juga masih membahas di submateri bab 1, yaitu A. Keunggulan dan keterbatasan wilayah dalam kegiatan ekonomi. Kemarin juga kita sudah membahas dari submateri tersebut, 1. Pengertian keunggulan dan keterbatasan antar ruang pada pertemuan pertama, dan pada pertemuan kedua kita juga sudah membahas yang kedua, yaitu pengertian permintaan, penawaran, dan teknologi. Kemudian pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Langsung saja, persebaran sumber daya alam antar wilayah atau antar daerah di Indonesia berbeda-beda. Satu daerah memiliki kekayaan bahan tambang, sedangkan daerah lain kaya hasil pertanian. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbedaan letak geografis dan letak geologis. Perbedaan sumber daya alam antar wilayah atau antar daerah juga mempengaruhi hasil produksi atau komoditas yang dihasilkan. Perbedaan tersebut pada akhirnya menentukan dan mempengaruhi keunggulan masing-masing daerah. Di samping memiliki keunggulan, setiap wilayah atau daerah juga memiliki keterbatasan. Berikut Bapak tampilkan persebaran sumber daya alam dan produk di Indonesia. Nah, ini adalah tabelnya. Di Pulau Sumatera ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Dan ke semua provinsi itu memiliki keberagaman sumber daya alam, bisa kita lihat. Kemudian di Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Jawa Timur. Kita bisa lihat juga sumber daya alam yang beragam di provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian Bali, di Provinsi Bali. Kemudian Nusa Tenggara, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Di situ juga memiliki keberagaman sumber daya alam. Kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kita bisa lihat keberagaman sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan. Antar provinsinya beragam. Kita lanjutkan Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo. Kita bisa lihat juga sumber daya alamnya yang beragam. Kemudian kita lanjutkan ke Pulau Maluku. Ada Maluku, Maluku Utara. Dari pembahasan pertemuan 1 dan pertemuan 2 serta pertemuan yang ketiga kali ini, Bapak akan memberikan tugas atau pertanyaan dari semua materi yang sudah kita pelajari. Tolong siapkan buku latihannya dan penanya untuk mencatat. Silakan diisi sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita langsung saja soal pertama. Jelaskan pengertian keterbatasan dalam konteks keterbatasan antar ruang di bidang ekonomi. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendapatan konsumen termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian teknologi menurut Purbahawajah yang telah kita bahas di pertemuan kedua itu ya. Pertanyaan nomor 4. Yang terakhir pertanyaan nomor 5, sebutkan sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Riau. Silakan diisi dengan jawaban yang paling benar pada penjelasan yang telah Bapak jelaskan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Selamat belajar. Demikianlah penjelasan materi dari Bapak dalam kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar video ini atau langsung tulis komentar di WA Group yang telah kita buat. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, batasi mobilitas dan interaksi. Oke, silakan simak terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.